Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. bertemu lagi bersama kami Muhtalifun Alwan. Pada video kali ini, kita kembali mengundang Umi Lina, yang memang kalau dari 2 video yang lalu, kita bahas tentang rumah tangga yang sesuai dengan Quran atau rumah tangga yang Qurani. Nah, kali ini temanya akan lebih ke arah personalnya gitu, para pelaku-pelaku yang menjalani rumah tangga itu. Tapi apakah judulnya? Nah, nanti kita tanya Umi Lina aja nih. Begitu kita langsung sapa Umi Lina aja langsung. Assalamualaikum Umi Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah nih. Jadi video ketiga ya Mi. Ya, Video ketiga setelah 2 alhamdulillah. video sebelumnya, alhamdulillah cukup dapat respon nih. Ya, Karena memang apa ya, pembahasan yang kita angkat ini apa ya, relate atau kena lah dengan yang nonton sebenarnya nih. Jadi alhamdulillah. tim memutuskan untuk kembali ngundang Umi dan kali Hmm, ini tapi gini Mi, kalau 2 video yang lalu kan kita bahas tentang rumah tangganya Mi. ya, Rumah tangga tuh dimulai dari begini, begini, iya. contoh rumah tangganya gitu ya Mi ya. Mhm, Nah, video kali ini kayak mana kalau kita bahas tentang apa ya, pribadi-pribadi yang menjalani rumah tangga itu Mi. mhm, Si suami atau si laki-laki dan si perempuan yang di dalam rumah tangga itu. Nah, karena Hakim laki-laki nih, Hakim pengen tahu nih Mi, eh perempuan yang apa ya, kalau kami laki-laki kan pengennya dapat pasangan itu perempuan soleha nih. oh gitu ya. Nah gitu nih ya kan. Jadi kayak mana sih Islam atau di Quran mengangkat tentang perempuan soleha itu nih? Monggo lah yang mulia nih. Hmm. Oh, sebelumnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali diundang lagi Iya Mi. oleh Muhtalifan Alwan. Dan alhamdulillah juga mendapat respon yang cukup baik Iya benar. 2 video sebelumnya nih. kepada banyak kalangan. Ya, tentunya kami berharap, saya berharap ini menjadi manfaat ya buat Insyaallah. umat. Ya. Baik, sesuai dengan yang ditanyakan tadi gitu kan, tentang bagaimana sih gitu kan, Quran mengangkat tentang wanita soleha. Ya, Gitu benar. ya. Wanita soleha kalau menurut kitabullah itu yang pertama pastinya mereka muslim dulu. Oh, muslim belum? Iyalah. Nah, Oh, iya iya. karena itu kan standar dasar ya. Standar dasar dari semua predikat yang ada pada tuntunan dalam Islam itu gitu kan. Oh, basicnya itu ya, Iya, muslim. gitu. Ya dia muslim dulu gitu kan. Dia perempuan yang Islam, perempuan yang uh, penuh dengan kepasrahan, Ya. ketaatan, ketundukan, ya. Perempuan yang hidupnya itu penuh dengan keselamatan, Ya. gitu kan. Hidupnya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Semua makna Islam itu sendiri lah. Iya Gitu. benar-benar. Maka dikatakan muslim ya. Iya betul. Di samping dia sudah bersahadah lah pastinya ya kan gitu. Pasti. Yang kedua mukminah. Gitu. Mukminah. Iya. Muslim mukminah. Iya. Pertama dia seorang muslimah, yang kedua dia seorang mukminah. Gitu. Mukminah berarti perempuan yang beriman, muslimah perempuan yang Islam. Kan gitu sih. Jadi setelah muslimah, dia akan masuk pada jenjang mukminah. Gitu. Perempuan yang memang punya keyakinan, gitu. Perempuan yang punya kepercayaan, gitu. Perempuan yang punya kebenaran. Gitu. Semua makna iman itu, gitu. Dimiliki dia. Itulah yang memboboti seorang mukminah itu. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas beriman ke Allah, semua arkanul iman itulah kan, gitu ya. Beriman kepada malaikat, kitab, rasul dan seterusnya gitu kan. Ya bukan hanya sebutan aja lah kan gitu sih. Tapi memang benar-benar dia jadikan itu dalam dirinya. Gitu. Maka dia disebut mukminah. Gitu.
untuk sampai level ini saja sudah apa sebenarnya ini udah cukup apa ya, berat kayaknya sampai level sini ya. Baru kita bicara solehanya gitu. Iya. Karena itu kan predikat kelanjutan setelah dia menjadikan apa yang dia yakini tadi kan. Sehingga dia menjadi soleha. Kan gitu sih. Kalau gitu nanti secara khusus bisa juga kita bahas muslimah dan mukminah nantinya ya. Boleh ya? Bisa. Boleh. Bisa. Ini karena udah di awal kita bahas soleha ya, monggo lah soleha kita lanjutin. Iya. Jadi dengan keyakinannya kepada Allah gitu kan. Dengan keyakinannya kepada malaikat, kitab rasul dan yaumil akhir serta qada dan qadar gitu kan. Ini membuat seorang mukminah tadi yang menjadi soleha gitu loh. Menjadi soleh gitu loh. Soleh ini kan pengertiannya bukan hanya baik ya gitu. Iya. Terlalu umum kalau baik nih. Kalau gitu. Karena khair juga baik, ihsan juga baik gitu kan. Benar. Soleh di sini lebih spesifik sebenarnya karena dia asal katanya dari silah, dari solaha. Sholat juga dari situ. Satu akar kata ya? Iya, satu akar kata dengan soleh. Jadi islah juga dari situ, kan gitu sih. Jadi bisa saya definisikan bahwa yang namanya soleha ini adalah perempuan gitu loh, yang menjaga hubungan, menjaga komunikasinya ke Allah dengan islah dan menjaga hubungannya atau menjaga komunikasinya ke horizontal dengan islah gitu. Itulah yang disebut soleha. Soleha. Vertikal horizontal. Iya. Komunikasi dijaga dengan islah. Iya. Hubungannya dijaganya dengan islah. Secara vertikal, hubungannya dijaganya secara islah, secara horizontal gitu. Kalau bahasa apanya ya, bahasa umumnya mungkin hablum minallah wa minan nasnya. Dapat nih ya. Dapat dijaga dengan islah. Iya. Sinergis dia. Sinergis gitu. Iya benar. Jadi nggak ada orang yang hubungannya sesama manusia baik tapi ke Allah nggak ada gitu, kosong gitu kan. Itu juga nggak termasuk ya berarti ya. Gitu. Harus dua-dua ya. Harus dua-dua. Iya. Justru penentu awal itu adalah hubungan dia ke Allah gitu. Hubungannya ke Allah itu memang benar-benar islah. Dia yakini bahwa semua yang dia alami gitu kan. Semua yang menjadi ketentuan sama dia itu adalah sesuatu yang terbaik yang diberikan Allah sama dia. Iya. Iya kan? Keyakinan seperti ini gitu, keyakinan bahwa apapun gitu loh, apapun yang menjadi ketentuan untuk dia, itu adalah yang terbaik minallah. Itu kan islah namanya kan. Iya benar. Kalau bahasa kemarin dengan Pak Abdullah itu nggak menjadal gitu. Nggak protes terhadap ketetapan ketentuan Allah. Bisa. Artinya dia terima dengan baik. Dia terima. Islah namanya. Iya, dia terima dengan harmonis, dengan damai dirinya gitu. Dengan redo gitu loh. Iya. Gitu kan. Iya. Dia terima itu dan diterimanya dengan keyakinan kan gitu sih. Karena tadi dia berangkat dari mukminah kan gitu sih. Ya soleha itu seperti itu gitu. Jadi perempuan soleha gitu kan. Makanya Allah banyak mengangkat sih sebenarnya bagaimana Allah membalas orang-orang soleh ini gitu. Bahkan para rasul dikategorikan juga termasuk orang-orang soleh gitu kan. Ya karena itu tadi mereka menjalin hubungan yang sangat baik, sangat islah. Baik vertikal maupun horizontal gitu. Itu yang dikatakan soleha, itu yang dikatakan soleh. Jadi kalau kita contohkan personifikasinya sebenarnya perempuan-perempuan soleh di Quran tuh banyak ya, diangkat Allah banyak, sangat banyak gitu, sangat banyak. Mungkin yang awal kita angkat itu contohnya, tentu yang awal juga ya kan, zaujurnya Adam, istrinya Adam. Iya kan? Iya benar. Itu termasuk gitu kan. Termasuk satu di antara personifikasi perempuan-perempuan soleh yang diangkat Allah gitu kan. Di 7, enaknya kita tengok ayatnya ya. Iya boleh. Coba di surat 7 ya, Al-A'raf ayat 19 yang
Ini juga termasuk familiar sudah ayat ini sama kita ya. Al-A'raf 19 ini. 19. Oke, 19 ya. Mau dibacain ya, Mi? Yuk, coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Lanjut, Mi. Fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hazihis sajarah fatakuna minaz zalimin. Iya. Kisah Adam ya, Mi, ya. Iya, kisah Adam yang terangkatlah di situ istrinya, pasangannya, mitranya. Wazaujuka ini, Mi. Zaujuka. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Zaujukal jannah. Hai Adam, masuklah kamu. Iya kan gitu sih. Benar. Sakinahlah kamu. Sakinah ya benar. Sakinah terangkat itu kan. Tinggallah kamu. Tinggallah, iya kan. Jadi semua makna sakinah yang kemarin pernah kita bahas, ya kan. Ya tenang, tentram, ya kan gitu, bertempat, ya kan. Ya betul. Nah, itu semua dipakai gitu kan untuk memahami uskun yang di ayat Al-A'raf ayat 19 ini gitu kan. Engkau dan zaujunmu dan istrimu gitu kan. Jadi kan bukan sendiri aja nih sendiri, kan. Benar. Nah, sama zaujun pasangannya. Sakinah itu jangan sendiri aja, karena sakinah itu memang ditemukan saat kita berdua kan ya, gitu. Iya kan? Benar. Jadi kau sakinah dan sakinah juga lah bersama istrimu. Iya, sama pasanganmu, zaujun. Iya. Terus jannah kan gitu. Ya, untuk sampai ke jannah, sakinah dulu dilewatin gitu. Jadi rumah tangga itu menjadi nilainya jannah gitu. Setelah dia melewati yang namanya sakinah. Gitu. Sakinah dulu baru dapat jannah. Iyalah. Jannah ini apa ya? Nikmat. Ya, maksudnya lebih spesifik kan kalau yang pada umumnya lah jannah itu kan artinya dia langsung ke akhirat jannah surga. Itu. Surga yang di Islam ini digambarkan lah gitu kan. Tapi apa namanya, kita juga pernah dengar gitu istilah surga di dunia kan gitu kan nih. Karena ada juga kan baiti jannati kan gitu. Rumahku surgaku. Berarti kan di dunia juga ada surga kan gitu. Berarti ini juga termasuk surga yang di dunia juga masuk ya. Iya, gitu kan. Rumah tangga tuh diilustrasikan Allah juga jannah gitu loh. Jannah fil ard gitu. Jannah fil ard, surganya di bumi itu adalah rumah tangga. Itu rumah tangga ya nih. Iya, gitu. Tapi setelah dia melewati yang namanya sakinah, ya benar. Dia sudah merasakan ketenangan, ketentraman, kebetahan bersama pasangannya kan. Barulah dia merasakan nikmat. Karena makna jannah itu sendiri, makna surga itu sendiri kan bisa dimaknai nikmat. Iya benar. Iya kan? Barulah dia merasakan nikmat itu. Gitu. Barulah dia merasakan kesenangan itu. Barulah dia merasakan kebahagiaan itu. Gitu. Iya, bukan melulu jannah yang di akhirat nanti ya, Mi ya. Tidak hanya itu lah. Tidak hanya gitu itu ya. Kalau itu udah pasti. Udah pasti ya, benar. Tapi di sini juga ada. Ada. Gitu. Rumah tangga itulah miniaturnya gitu loh. Iya betul. Rumah tangga itulah dia diilustrasikan Allah gitu kan menjadi jannah juga gitu ya. Kalau kita misalnya juga apa ya, cuman sih jannah itu gitu sih. Rumah tangga lah gitu ya. Iya betul. Kalau mau tahu gambaran jannah itu. Iya. Rumah tangga lah. Secara inilah, secara skup yang sangat kecil lah ya. Iya benar. Bukan berarti itulah jannah yang di ukhrawi nanti ya. Ya enggak lah, jauh lah dari itu. Minimal, ya kan, apa ya nih, dapat gambaran lah ya. Kayak gitulah. Iya paham. Terus gitu kan, lanjutan ayatnya kan jangan kau dekati sajarah ini. Iya. Gitu sih. Karena kalau kau dekati gitu kan, nanti kau zolim kan gitu sih. Ya, nanti kalian berdua akan zolim gitu kan. Kan ini ayat ini kenapa saya angkat gitu loh. Menggambarkan bagaimana kesolehan seorang istri kepada suaminya yang bisa terbawa. Sakinahnya tadi bisa terbawa sampai ke jannah. Sama kan gitu sih. Sama gitu.
istri Adam yaitu Siti Hawa gitu kan, Hawa. terbawa oleh Adam Hmm. sakinahnya sampai ke jannah gitu kan, Iya, iya. sampai menikmati jannah, Iya, sampai bahagia istilahnya kan. Nah, menikmati persuami istrinya itu ya benar-benar sih ini ya, benar-benar sampai jannah gitu. Benar-benar sampai jannah, iya. Gitu loh. Nah, ini Oh, kalau tidak soleha dia sebagai istri iya. gitu loh. Tidak soleha dia sebagai makhluk Allah juga, sebagai Abdullah juga. Ya nggak mungkin dia bisa berbarengan dengan Adam. Oh, iya, Ah, berarti di dianya sudah jadilah predikat itu gitu ya, iya. ya. Ketika berjauh berpasangan pun udah ya udah tercipta jannah jadinya nih. Karena dia Iyalah. udah Karena kesolehan mereka kan, ya benar kesolehan benar benar. kalau di sini kita angkat adalah perempuan solehnya. Kan kesolehan Hawa kan, Iya, Siti benar benar. Hawa kan gitu. Betul betul. Yang dia sangat komunikatif kepada suaminya kan. Yang Iya. dia sangat islah kepada suaminya. Sehingga bukan hanya Adam yang sakinah, bukan hanya Adam yang jannah gitu. Iya. Tapi mereka berdua. Gitu loh. Gitu. Oke, paham. Dan di sini sih ya terangkat juga bahwa Allah memberikan warning ya, memberikan peringatan gitu kan. Karena walaupun sudah kita rasakan jannah, bukan berarti terus tidak ada lagi tantangan ujian ke depan, kan gitu sih. Hati-hati, kan gitu sih, hati-hati. Ada Gitu. warningnya di sini. Ada warning untuk tidak mendekati, ya kan. Sajaroh tadi. Kalau kau dekati nanti kau zolim, kalian berdua zolim. Tapi nyatanya kalau dilanjut terus ayat berikutnya nanti, gitu kan. Buat yang lain juga kalau mau melanjut pembahasan tentang Adam dan Siti Hawa ini boleh dibaca ayat berikutnya terus. Dan mereka kan melupakan itu kan. Iya. Mereka melupakan warning dari Allah, gitu kan. Mereka melupakan itu, gitu loh. Sehingga apa yang dikatakan Allah tadi kalian akan zolim itu terjadi gitu. Untuk selevel Adam dan Siti Hawa yang tadinya juga sudah kita bilang predikatnya sudah solihat gitu, kena rupanya gitu kan. Masih nyangkut di sini juga ya. Tapi lagi-lagi kita mau membuktikan kesolehannya gitu. Kenapa saya bilang begitu gitu? Karena sampai hari ini Rasul dan Nabi yang pertama itu tetap Adam kan. Iya. Meskipun Adam pernah melakukan sebuah kesalahan. Benar. Nggak langsung diganti ya? Enggak. Langsung dicoret ya? Enggak. Sama dengan program kerasulannya, program kenabiannya, meskipun dia pernah melakukan kesalahan, itu tidak berubah. Iya, benar. Tidak berubah. Berarti karena dia Nabi dan Rasul terus nggak boleh melakukan kesalahan ini ya? Terbukti dicatat di sini. Tercatat. Dan sampai sekarang kita terus udah berapa abad udah. Iya, benar. Dibaca terus, dipelajari terus. Jadi tarbiyah bahkan buat kita. Iya, jadi pelajaran terus bagi umat terus menerus. Betul. Dari masa ke masa. Oh, berarti satu sisi lainnya yang pahami gini nih. Ngangkat sebuah kesalahan itu bukan berarti terus tabu ya, bukan berarti terus jadinya gibah gitu kan. Ini kan kita bukan lagi gibahi Adam kan gitu ya. Nah, karena kan orang sekarang gitu, cenderungnya ketika angkat sebuah permasalahan bukan dapatnya tarbiyah, tapi justru menikmati untuk mengangkat kejelekannya itu. Iya. Gitu. Ya itu tadi karena mandangnya kan memang udah mandang negatif. Iya benar. Kan gitu sih. Sebenarnya kita nih mau baik atau enggak sih? Gitu. Kita ini mau baik atau enggak? Kita ini seorang mukminah atau enggak sih? Kita ini seorang soleha atau tidak sih? Ya, kan balik ke situ lagi. Iya, benar. Kalau kita seorang mukminah tentu kita mau berpandangan positif nih kan. Jadi setiap kesalahan yang kita angkat, setiap kesalahan yang kita bahas, tentu pelajaran yang maksud kita yang mau kita ambil kan gitu sih. Dan itu maksud Allah kenapa diangkatnya terus di Quran, tidak dihapusnya. Benar. Bukan Nabi dan Rasul nih, jadi disembunyikan kesalahannya enggak gitu ya. Tapi jelas di sini sampai hari ini bisa kita lihat. Nah, gitu. Walaupun nanti di ending yang hakim tahu ya nih. Cepat gitu. Menyadari kesalahannya dan Robbana zolamna anfusana. Doanya. Kan gitu. Benar. Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Dihitung jam.
hitung jam. Oh, hitungan jam ini. Ada Adam dan Siti Hawa itu hanya hitung jam mereka. Zolimnya itu hanya hitung jam. Tidak sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kan gitu sih. Jadi untuk introspeksi dan retrospeksi itu sangat cepat mereka lakukan. Introspeksi, retrospeksi. Iya, semua lengkap. Gitu loh. Mereka sangat ini ya, sangat menyadari betul gitu loh. Bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Melanggar yang Allah bilang larangan tadi. Sadar betul, sadar sesadar-sadarnya. Iya, berarti sadar mereka dalam kondisi zolim saat itu ya, Mia? Iya. So yang Allah bilang ya. Sadar betul mereka sudah zolim. Makanya lantunan doanya kan jelas. Betul. Robbana zolamna. Ya Rob kami udah menzolimi diri kami. Iya. Ya kan? Ya. Robbana zolamna ampusana. Iya. Wa illam taghfir lana. Ampuni kami, Bos. Kan gitu sih. Karena kami udah zolim. Iya, betul. Wa tarhamna, rahimi kami lagi. Iya. Kayak yang dulu, kayak kemarin. Iya, betul. Ngerayu ya. Kan gitu ya Mas Emi. Ngerayu ya, pandai-pandai lah kita, ya kan. Tapi kan juga dengan ketulusan kan. Betul. Karena merayu pun kita kalau tidak dengan ketulusan, dengan kesadaran tinggi, ya Allah itu Samiun Alim. Iya benar. Dia tahu nih cuman main-main atau betul. Atau memang betulan kan gitu sih. Adam memang benar-benar tulus gitu. Dengan rasa penyesalannya tadi. Iya. Minta ampun lah. Ya. Iya. Kalau dia memang sudah salah kan gitu sih. Kalau dia sudah melanggar apa yang sudah dilarang kan gitu sih. Jangan dekatin. Gitu. Dideketin juga. Betul. Ya resikonya zolim memang iya gitu. Kadang kita kan gitu ya. Padahal hati kita udah melarang jangan kau cakapkan itu. Iya. Awak cakapkan juga. Iya, kan tak enak kita hati kita jadinya kan. Susah hati kita, beban hati kita jadinya. Iya. Itulah dia zolim. Merasa bersalah. Tapi kita nyaman pula. Nggak ngikut Adam yang langsung berdoa seperti inilah. Entah siapa yang kita ikuti ya. Iya betul. Kita justru kebanyakan yang namanya manusia ya Mia. Kita fokusnya justru ke kesalahannya. Bukan lihat poin positif dari kesalahan yang dibuat itu. Padahal kan Adam kayak Umi bilang tadi, dalam hitungan jam langsung menyadari kesalahannya dan langsung minta ampun sama Allah. Nah ini yang hari ini karakter seperti ini yang ya secara jujur jarang dijumpai nih. Bahkan lebih banyak kita diemi aja gitu. Maksudnya kita tahu nih sebetulnya kita sedang melakukan kesalahan gitu kan. Tapi lebih nyaman diem aja. Lebih nyaman diam gitu. Iya, pura-pura bodoh aja gitulah nih Mas. Lebih banyak gitu. Gak dicontohnya Nabi Adam nih yang langsung minta ampun ke Allah, ya kan? Tidak dirahmi lagi tadi ya. Iya. Aduh. Kalau kau tidak mengampuniku, Bos. Kan itu sih. Kalau engkau tidak mengampuniku, Bos, maka merugilah aku terus. Iya, betul. Maka menjadi manusia merugilah aku selama hidupku. Kan itulah sebuah kejujuran dari ketulusan seorang Adam dan Siti Hawa. Benar. Iya kan? Iya. Yang mereka benar-benar menyadari. Itulah kesolehan mereka. Iya, itu. Komunikatifnya mereka dengan apa yang mereka lakukan, dengan kesadaran mereka, dengan kepada siapa? Betul. Iya kan? Betul. Kepada siapa sih gitu loh? Dia bermohon gitu kan gitu. Bahwa dia sudah mengkhianati siapa nih sekarang? Bahwa dia sudah melanggar perintah siapa nih sekarang? Kalau sudah diperingatkan ya. Iya, sangat solihat sekali gitu. Makanya kalau saya bilang sih, kalau tadi Di Hakim juga bilang memang jarang manusia sekarang seperti ini. Benar. Orang lebih suka diam. Makanya orang payah berubah. Iya, betul. Bukan program Allah itu terhenti, enggak. Jalan terus ya, Mi? Jalan terus. Kita tetap dengan diri kita pun nggak selesai. Kan gitu sih. Kalau kita bilang sekarang ini nggak usah lah cerita program Allah. Hidup kan berjalan terus. Betul. Hidup bergerak terus. Betul. Tapi kita gitu-gitu substansi aja. Kita kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak benar-benar menyadarinya, kalau kita tidak benar-benar Robbana zolamna ampusana tadi gitu ya kan. Benar. Minta ampun sebenarnya minta ampun ke Bos. Sebagai seorang yang soleh dan solihat tadi gitu kan. Ya sudah, kita tidak akan menemukan diri kita menjadi baik. Yang ada kita akan terus merugi, karena memang seperti itu.
Saat kita melakukan sebuah kesalahan, kita tidak minta ampun ke Allah, tidak membuat sebuah perubahan, maka yang ada penzoliman yang tidak sudah-sudah. Penzoliman yang tidak berkesudahan, gitu ya. Iya. Gak ada habis, zolim terus. Iya, ada aja yang tak enak, ada aja yang negatif, ada aja yang nggak pas. Jadi begitu dia. Herannya ditahankan pula itu nih. Terus aja gitu, nggak ada. Ya itu tadi kan. Jadi kalau tadi misalnya di awal kan bilang menjaga komunikasi kan gitu kan. Istilah vertikal dan horizontal. Berarti kalau kita lihat peristiwa Adam dan Hawa ini nih, itu kan vertikal ya Mi ya. Berarti kan bisa juga berlaku untuk horizontal kan gitu kan. Jadi ketika kita sebenarnya apa ya merasa melakukan kesalahan secara jujur lah kalau kita bilang. Ketika kita melakukan kesalahan itu terasa sebenarnya nih. Iya kan ya? Terasa. Nah, tapi untuk apa ya gentle mengakui kesalahan dan bahkan minta ampun lah bahasanya tadi itu, nah ini yang beratnya. Iya kan? Karena gengsi, ya kan nih, ego segala macam, merasa punya marwah. Jadi untuk melakukan apa yang Adam dan Hawa lakukan berat. Ujungnya zolim terhadap diri sendiri tadi, zolim nggak berkesudahan, jadinya gitu. Jadi untuk level seperti ini pun masih legend juga kalau gitu ya? Iya lah nih. Kalau gitu dan jarang diangkat tentang ini nih. Yang lebih sering diangkat itu kan apa ya? Ini ya secara umumnya ini ya. Dilarang Allah jangan dekati pohon. Mereka dekati, mereka makan buah huldinya kata mereka itu kan. Dimakan buah huldinya akhirnya karena bisikan setan katanya gitu kan. Sampai dilempar ke neraka. Nah, di situ yang diangkat terus-menerus kisahnya. Tapi yang untuk ini bahwa taubatnya Adam dan Hawa, cepatnya mereka menyadari kesalahan, minta ampun, terus menyadari dirinya zolim, ini justru banyak jarang terangkat. Yang terangkat paling ya doanya lah, karena kan juga di lagu Ustaz Jeffrey kan ada juga kan Rabbana Zolamna ini nih gitu. Ya itunya yang apa yang dikenal gitu. Tapi sikap Adam dan Hawa yang begitu cepat menyadari kesalahan bahwa dirinya zolim lalu bersegera minta ampun, minta dirahmati lagi. Ini yang nggak banyak yang dan nggak banyak dicontoh hari ini. Orang masih dengan egonya gitu. Makanya saya bilang tadi kan orang nyatanya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang Adam tetap nabi dan rasul yang pertama. Betul. Itulah dia bukti kan gitu sih. Kekhalifahan Adam itu tidak dicabut izinnya dengan dia buat sebuah kesalahan gitu. Enggak. Karena yang terpenting kan Allah dengan sifatnya Al-Ghafur, orang itu menyadari gitu loh. Orang itu mau bertaubat. Iya kan? Apalagi dengan sikap gentlenya Adam ya. Bos, aku udah zolim nih gitu kan. Kan gitu. Aku udah zolim. Kalau tidak kau ampuni aku, kalau kau tidak rahimi aku, rugi terus aku sepanjang masa. Ini kan ya satu sisi sikap seorang yang sangat sadar betul kesalahan dirinya, gitu. Tapi satu sisi lagi kan dia buat semacam apa gitu lah ya, tantangan gitu kan, gitu sih. Buat semacam tantangan sama bos kan gitu sih. Ya cara dia untuk menggugah, ya kan, menggugah Allah itu ya luar biasa ya. Betul. Ini yang membedakan dia dengan manusia biasa. Betul. Seorang nabi dan rasul. Tapi sekali lagi saya bilang bukan berarti tidak bisa kita contoh. Betul. Kalau kita seorang muslimah dan seorang mukminah tadi, yang pembahasan kita tentang perempuan muslim, perempuan soleh gitu kan. Ya ini adalah potensi dasar. Ini adalah bobot yang sebenarnya kita tidak sulit untuk melakukan seperti yang dilakukan Adam. Betul. Sudah ada yang memboboti kita gitu loh. Sudah ada istilahnya itu udah ada isi di dalam gitu ya kan. Sudah ada keimanan kita, keyakinan kita, kepedean kita gitu. Betul. Untuk menggugah Allah bahwa memang benar kok kita memang mau taubat kan gitu sih. Betul. Memang benar kok kita menyadari. Memang benar kok kita memang membenahi kan gitu sih. Kan itu yang terpenting dan itu yang dimiliki oleh para rasul dan para istri-istri rasul yang diangkat Allah, mereka adalah perempuan-perempuan soleh. Betul. Perannya Hawa di sini. Yang tadi berangkat dari muslimah dan mukminah ya. Setelah itu
punya predikat soleha. Mm. Dan ini tergambar dari sakinahnya dia gitu ya. Sudah. Sakinah, terus di jannah pun bareng Adam ketika melakukan kesalahan juga cepet dia. Sama mereka. Iya benar. Betul. Sangat komunikatif mereka Iya, betul. sesama laki bini istilahnya kan gitu sih. Mm-mm. Nggak ada diem-dieman. Ah, ini gara-gara kau nih. Iya betul. Ah, ini gara-gara abang ini gara-gara Iya. adik. Nggak ada. Nggak ada mereka salah menyalahkan. Bahkan yang kita tangkap di sini mereka jadi satu gitu nih. Ini kesalahan kami. Iya, Nah, gitu nih. betul, Ya. betul. Ini bukan Adam buang badan, bukan Hawa nuduh kayak gitu. Iya. Salah mula bang, apa kau deketi pohon itu? Enggak ada gitu. Ini kesalahan kami. Diakuisisinya kesalahan itu bahwa itu kesalahan mereka. Iya. Waduh. Ini untuk nyatu gini pun dia, wah ini juga jadi PR ya. Iya bener betul. Kan? Sampai apa ya? Hakim terasa di sini nggak berjarak gitu antara suami dan istri. Iya. Ketika jadi satu kan ya kayak satu diri aja gitu. Nggak jadi kau dengan dirimu, aku dengan diriku. Jadi satu gitu. Dia betul-betul nyatu. Diakuisisinya tuh kesalahan mereka dan mereka sama-sama minta ghufurnya Allah. Iya. Gitu. Wow. Karena Allah memandang waktu kita sudah berpasangan, Allah sudah memandangnya satu. Oh gitu nih. Iya. Dua dipandang satu gitu. Ketika sudah berpasangan itu. Waktu kita sudah berpasangan, waktu kita sudah bersuami istri, Allah sudah memandangnya satu gitu. Jadi iya, jadi ya sebenarnya sih tatanan dalam Islam bab rumah tangga itu sangat cantik. Iya. Sangat cantik dan sangat luar biasa. Ya ini satu di antara 719 ini menggambarkan bahwa ya Allah menggambarkan bahwa ya kalau sudah suami istri berarti udah satu lah namanya. Udah satu ya benar. Waktu melihat Hakim sudah ada istri di situ. Waktu melihat istri Hakim udah ada Hakim di situ. Iya. Bukan itu dia. Siapa suaminya, siapa istrinya gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Iya, oke. Terus lagi kalau kita lanjut lah ya. Kita lanjut lagi pada peristiwa mereka berdua ini. Bagaimana mereka menebus ya? Bukan tidak ini ya, tidak penuh perjuangan mereka menebus ini. Bukan gujuk-gujuk langsung di udah langsung selesai gitu ya. Tapi ada juga dari mereka upayanya. 500 tahun mereka berpisah loh. Iya. Mereka tidak bertemu selama 500 tahun. Setelah mereka diturunkan ke bumi. Iya. Kan begitu ceritanya. Iya. 500 tahun mereka tidak saling berjumpa. Jadi ngapain mereka 500 tahun itu coba? Iya, betul. Kalau tidak benar-benar mereka mengarifi diri mereka masing-masing. 500 tahun loh. Bukan waktu sebentar. Iya. Gitu kan. Itu sebagai bentuk apa ya? Hukuman atau apa nih? Ya begitulah cara mereka menebus. Cara mereka menebus kesalahan tadi. Iya. Bukan cuma minta aja ya. Bukan minta maaf aja. Maksudnya aku udah zalim ya Allah, maafin lah, nggak gitu aja ya? Enggak lah. Dia harus membuktikan dengan semua amal. Iya, dengan semua amal solehnya. Gitu. Dia harus membuktikan dengan amal solehnya. Gitu. Bahwa benar memang dia taubat. Bahwa benar memang dia minta ampun. Bahwa benar memang dia sudah menyadari kesalahannya. Dan tidak sebentar loh. Untuk level Adam dan Siti Hawa, 500 tahun mereka terpisah. Dan ketemunya kan di Padang Arafah. Iya benar. Di situ mereka ketemu. Istilah bukit perjodohan. Jadi momen bertemunya Adam dengan Hawa kan, katanya begitu. Kan di situ mereka ketemu. Iya betul. Disitulah mereka saling tangis-tangisan. Sekian lama mereka terpisah. Iya benar. Dan disitulah mereka saling mengarifi diri mereka masing-masing. Iya. Jadi kalau sekarang orang buat salah terus besok buat salah lagi terus besok buat salah lagi tanpa pernah mau menyadari bahwa itu sebuah kesalahan yang harus diperbaikin. Apalagi ditebus seperti yang dilakukan Adam Hawa gitu kan. Waduh gitu kan. Jauh kali lah kita. Tapi kita Bani Adam loh dibilang. Benar. Turunannya Adam. Kita Bani Adam. Iya. Berarti keturunan Rasul juga kita nih. Kenapa kesolehan mereka itu tidak kita tauladani? Ya betul. Gitu loh. Dari apa ya? Moyang gitu lah ya. Iya. Sekarang gitu ya. Iya. Begitu loh. Kesalahan tak mungkin bisa kita hindari terkadang. Tapi yang terpenting adalah kesadaran.
kesadaran. Yang terpenting adalah ghafur kan, Iya. pengampunan. Benar. Kita minta ampun, yang mengampuni itu Allah. Iya, iya. Dia punya sifat itu, kenapa tidak kita lakukan? Kita menyadari dan minta ampun ke bos. Ya sudah, Allah mengampuni loh. Iya. Gimana repotnya? Iya, Kok repot kali tadi kan? Iya. Seminggu nggak selesai, sebulan nggak Iya, selesai, betul. setahun nggak selesai. Kok macam berat kali ya? Adam aja buat salah kok. Iya, apalagi kita. Nah itu dia. Jadi karena yang juga mau saya angkat di sini tadi kan perempuan-perempuan soleha yang secara personifikasi itu jelas memang gitu kan. Siti Hawa sebagai istrinya Adam gitu kan. Dengan kesolehannya gitu kan. Dengan kesolehannya apapun yang terjadi pada rumah tangga mereka gitu kan. Itu tidak gitu loh. Itu tidak membuat program kekhalifahan Adam itu terhenti. Iya. Betul. Dia sebagai istri dengan kesolehannya tetap gitu. Tetap gitu loh. Apakah itu mendukung dengan kesadaran, apakah itu mendukung dengan perbaikan-perbaikan. Iya kan? Apakah itu mendukung dengan membuat sesuatu yang ya seperti yang diprogramkan kepada mereka. Betul. Mengurusi umat kan gitu sih. Ya. Tetap itu mereka lakukan. Satu hal lagi ya, yang aku lihat dari Hawa ini, ketika Adam lah melakukan kesalahan gitu kan, dia nggak buang badan, dia nggak lari, dia tetap di situ, gitu kan, tetap di situ bersama Adam, bukan membenarkan tindakan Adam justru, tapi justru siap dengan konsekuensi, gitu, siap dengan konsekuensi, siap dengan keputusan, siap dengan minta maafnya gitu bareng-bareng. Nah itu justru yang luar biasa juga melihat gitu. Karena biasanya orang kan kalau udah takut melakukan kesalahan gitu. Padahal dalam perjalanan pasti nggak bisa dihindari. Betul gitu. Bukan sebenarnya poinnya bukan bagaimana kita nggak melakukan kesalahan kan gitu ya Mia. Poinnya bagaimana setelah melakukan kesalahan kita menyadari gitu ya Mia. Dan lakukan perbaikan. Iya, itu dia maksudnya. Itu yang penting kan. Jadi karena level Adam dia melakukan kesalahan kok. Masa kita nggak mungkin ya kan. Kesalahan itu kan bukan suatu aib yang membuat kita jadi hancur berkeping-keping kan gitu sih. Betul, ya. Membuat kita jadi tidak bisa bangkit lagi, tidak hidup lagi kan. Bukan dunia udah selesai Mia. Iya. Dunia berlanjut terus, program berlanjut terus, hidup berlanjut terus. Dan Allah dengan semua sifatnya itu ya sangat ini ya gitu loh, sangat merugi kita kalau tidak kita pakai. Iya. Kalau itu tidak kita sapa. Iya kan? Karena dia tahu betul umat manusia ini tidak mungkin luput dari salah. Betul. Gitu kan? Ada ungkapan manusia ini tempatnya salah dan lupa. Nah, gitu ya. Apalagi itu ya kan. Ungkapan yang umum lah didengar tuh gitu. Jadi bukan takut melakukan kesalahan, tapi bagaimana menyikapi kesalahan itu. Itu apa yang kita buat kan gitu. Pura-pura nggak tahu kah, pura-pura bodoh, atau sadari, gentle, minta maaf gitu. Iya. Semua orang tidak akan ini ya. Tidak akan menyalahkan orang yang pernah buat salah. Betul. Karena dia sendiri pun pernah buat salah. Pasti, ya betul pasti. Nah, tapi terkadang itu pula nih yang entah terlupa, entah apa gitu. Jadi ketika orang lain melakukan kesalahan, itu satu kebiasaan manusia ini. Ketika orang buat kesalahan, satu kesalahan dilakukan oleh orang lain, biasa 1000 kebaikannya hilang, kan gitu. Dia fokus dengan satu kesalahan yang dilakukan itu satu. Yang kedua, dia nggak sadar kalau dia pun sebenarnya punya kesalahan gitu, dan pernah melakukan kesalahan, dan bahkan kadar kesalahannya lebih parah dari yang orang lain lakukan itu. Ini justru fenomena loh Min. Kebanyakan betul. Gitu, kan gitu. Makanya kita kan kembali lagi kepada identitas kita tadi kan, gitu kan. Identitas muslimah kita tadi, muslim kita tadi. Identitas
mukminah kita tadi, mukmin kita tadi, gitu sih. Iya, betul. Identitas soleha kita, soleh kita tadi kan ini kan yang menyetandati apa yang semestinya gitu loh. Apa yang semestinya kita jadikan gitu loh. Apa yang negatif itu yang mau kita jadikan. Kalau nyatanya itu pemikiran kita negatif, itu mau kita jadikan. Gitu. Loh kita seorang mukmin loh, gitu kan. Kita seorang yang punya keyakinan ke Allah. Iya kan? Betul. Yang apapun yang dibuat Allah itu ada pelajarannya sama kita. Apapun yang ditentukan Allah itu yang terbaik sama kita. Betul. Iya kan? Terus gitu kan. Loh gitu kan. Kok kita di luar dari itu ya gitu. Kita ini siapa sebenarnya? Kita ini siapa sebenarnya? Ya kalau kita bicara sifat kemanusiaan yang tak sudah tadi, ya begitulah memang terus. Tapi kan kita tadi sudah menyetandatinya ya, predikat kita tadi seorang muslimah, muslim, seorang mukmin, seorang soleha, kan itu. Tapi kalau kita pulanya yang kita jadikan di diri kita ini adalah seorang manusia, dengan segala sifat kemanusiaannya, ya. Betul. Ya nyerah lawak kan gitu sih. Ya nyerah lawak, memang kayak gitulah, namanya manusia. Jangan harap soleha atau soleh ini ya. Jauh lah gitu ya kan. Apa ya, muslimah, mukminahnya juga enggak gitu. Cuma sampai di taraf soleh dan soleha. Karena maksud saya tadi bilang nyerah lawak gitu kan. Ya orang seperti memang nggak bisa. Iya, betul. Meskipun dia punya fitrah sebetulnya ya. Dia punya fitrah keimanan sebenarnya. Meskipun dia tidak pernah mendengar sesuatu yang baik, tidak pernah mendengar ayat. Tapi dia balik aja pada kefitrahan dirinya, itu sebenarnya sudah cukup juga gitu loh. Membuat orang untuk tidak berpikiran negatif atau tidak memandang negatif atau tidak melakukan sesuatu yang negatif. Gitu. Cuman kan sering diingkari kadang kefitrahan itu. Iya. Gitu. Kalau boleh jujur ya gitu. Bukan apa ya? Bukan nggak ada kefitrahan, tapi itu sering diabaikan, sering salah gitu, sering gitu ya. Padahal itu udah sebenarnya udah jadi warning gitu. Iya. Makanya kembali lagi kita ke Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang sangat soleha gitu kan. Yang di ujung, ya kan, di ujung akhir cerita kesendirian mereka dengan membawa beban mereka masing-masing, katakanlah membawa tugas mereka masing-masing, gitu ya kan. Itu endingnya sangat luar biasa. Endingnya luar biasa. 500 tahun mereka menebusnya. Dan mereka jalani itu gitu. Dengan kesolehan mereka. Mereka yakin mereka akan ketemu nanti. Kalau nggak soleh nggak mungkin yakin gitu. Pasti nyerah di tengah jalan. Ya kan ya. Nggak lanjut atau ya udahlah gitu. Berat kali pun ini mungkin gitu. Iya. Tapi karena dia Hawa ya, dan Adam, Adam kuat mereka. Gitu. Bermodalkan tadi predikat tadi. Itu yang pertama ya. Terus kayaknya selesai lah Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam selesai. Ini contoh yang pertama ya. Iya, yang pertama. Gitu. Karena tadi seperti saya bilang banyak sekali Allah mengangkat gitu loh, wanita-wanita soleha di Quran itu sangat banyak gitu. Kemudian yang berikutnya surat Ali Imran ayat 35. Di Ali Imran ayat 35 ya, Mia? Iya. Surah 3 ayat 35 ya. Mungkin baca lagi nih, Mi? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalatim ra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya, sampai situ dulu. Di sini, Mi. Okay. Jadi tadi yang ngomong kan istri Imran.
Ya. Istri Imron ini adalah Hannah. Hannah ya. Iya, namanya adalah Hannah. Namanya Hannah. Dia berkata, berkatanya kepada siapa di situ? Rabbi. Iya, kepada Allah. Ya, Robku. Komunikasi ya. Iya. Dia ngomong sama Allah, ya Robku. Apa yang ada di perutku ini, kan gitu. Iya. Terus lanjutan ayatnya? Laka mafi batni muharraram. Iya, fataqabbal minni. Iya, sampai situ dulu. Apa yang ada dalam perutku ini, berarti kan dia sedang mengandung gitu. Iya, betul. Mengandung. Dia akan kujadikan muharrara. Muharrar, iya. Maka kabulkanlah permohonanku ini. Iya, betul. Terus? Innaka antas sami'ul alim. Iya. Sesungguhnya engkau sami'un alim. Kau mendengar ini ya. Tadi ada lafaz nazar di situ kan? Ya, ya, betul. Ini yang mungkin tanyakan tadi Mi. Ini lafaznya nazar nih. Iya. Jadi sesungguhnya yang ada dalam perutku ini kunazarkan menjadi muharrara. Apa muharrara itu nih? Muharrara itu adalah pembela ajaran Allah. Pembela ajaran Allah. Pejuang Allah. Karena dia perempuan maka pejuang perempuan lah. Iya. Sri Kandi lah kita bilang. Iya, benar. Yang Sri Kandi. Perempuan tapi memiliki jiwa petarung. Gitu. Iya, betul. Pejuang gitu. Muharrar. Iya. Dan itu menjadi nazar. Benar. Oleh Hannah. Maka kabulkanlah nazarku ini. Ya Robku. Jadi dia bernazar bagaimana yang dia kandung ini kelak akan menjadi muharrar. Akan menjadi seorang pejuang perempuan. Memperjuangkan ajaran Allah gitu. Iya. Jadi kalau jadinya anaknya itu seperti Maryam, ya pantas kan? Iya, benar. Dari perut sudah dinazarkan. Iya. Karena ini adalah ibunya Maryam. Iya, Hannah tadi ibunya Maryam. Iya, Hannah adalah ibu Maryam. Iya, Bapak Maryam itu adalah Ali Imron. Imron. Kan gitu sih. Imron sini. Iya. Jadi dia punya cita-cita ya. Punya aspirasi yang kemudian aspirasinya tadi menjadi nazar sama dia. Iya, aspirasi jadi nazar, benar. Muharrar. Menjadi seorang muharrar, apa dia bukan muharrar? Aspirasi ini pasti beranjak dari dia sebenarnya. Iyalah. Apa fenomenanya kan gitu. Ya umumnya kita hari ini ketika ibunya dokter pasti pengen anaknya dokter juga. Tapi satu yang aku pandang di sini nih, ketika wanita soleha itu ketika dia mengandung ya kan, justru dia pengen anaknya itu jadinya itu bukan jadi secara duniawi, gitu ya Mia mungkin ya, tapi secara secara vertikal justru keinginannya keinginannya vertikal justru, bukan pengen jadi ya mohon maaf dokter ya profesi duniawi, bukan itu targetnya. Pejuang Allah loh. Pejuang Sri Kandi tadi bahasanya, pejuang wanita loh. Yang kita tahu sebenarnya pejuang kebanyakan laki-laki ya. Tapi dia walaupun perempuan jadi pejuangmu juga gitu. Jadi pembelanya Allah mungkin gitu ya Mia. Wah, ini sampai punya aspirasi sebegitu, itu kan beranjak dari orang yang nggak biasa ternyata yakin. Betul. Karena kalau yang perempuan biasa, yang nggak level yang nggak soleh itu pasti itu tadi anaknya jadinya ya cita-cita duniawi aja gitu, nggak punya damba atau nggak punya keinginan yang vertikal sifatnya. Jadi Hannah ya. Kesolehan Hannah itu dia manifestasikan lewat nazarnya
ke Allah terhadap apa yang ada dalam perut. Benar. Jadi seorang ibu yang soleha gitu kan, tentu akan melahirkan anak yang soleha juga. Oh, anak soleha. Jadi anak soleha itu, anak soleh dan soleha itu nggak perlu didoakan, nggak perlu diminta. Kuncinya adalah ibunya. Oh. Kuncinya adalah ibunya. Kalau ibunya soleha, maka solehalah anaknya nanti. Oh, Maka solehlah anaknya nanti. Jadi soleha dulu ibunya. Iyalah, itu kuncinya. Iya benar. Kesolehan si ibu tadi kan, yang menuntun si anak tadi jadi soleh kan. Betul. Iya. Terbukti kan memang. Betul. Maryam hasilnya. Maryam hasil, bukan perempuan sembarangan. Oh, bukan. Ya. Bukan. Kan hari ini Dia yang paling juga the dianggap best. suci di agama lain ini ya. Bener ya. Sampai di semua. Iya. Maryam. Jadi bukan hanya Islam saja kan. Benar. Yang mengakui. Beranjak dari seorang ibu yang soleha. Iya. Hannah tadi. Jadi kalau mau anak soleha, seorang suami ya harus soleh dulu. Iya. Dan istrinya harus soleha dulu, baru punya anak soleha. Kalau awak tak soleh, bini awak tak soleha, ya nggak usah mimpi lah ya. Itu. Allah alam lah ya. Pasrah aja lah udah. Pasrah aja, iya. Jangan ketinggian mimpinya, kira gitu. Betul. Jadi nggak cukup kita hanya menyekolahkan anak ke sekolah ngaji, terus kita berdoa anak tadi jadi soleh, sementara kita tidak terus memperbaiki diri kita menjadi soleh. Berharap dari si anak pula jadi investasi akhirat awak nih. Biar bisa mendoakan kan gitu sih. Jadi anak soleh kau, biar nanti bapak selamat di akhirat. Gitu jadinya. Bukan dia jadi soleh, istrinya soleha, baru anak otomatis jadi gitu. Anak kan mencontoh sih. Betul. Iya kan. Apalagi dia dari janin sudah diaspirasikan seperti Maryam gitu. Jadi ibu yang soleha itu adalah gitu, ibu yang mengaspirasikan anaknya menjadi, kalau dicontohkan Hana di sini, muharrara gitu. Muharrara. Kita bilanglah dulu orang baik, upaya kali ya kan gitu sih. Nah, dari janin dia udah mengaspirasikan dan bahkan bernazar. Nazarku ini, bos, gitu kan. Anakku ini jadi orang baik nanti. Nah, kita bilanglah bahasanya orang baik aja. Karena kalau nazar kan sudah menjadi sumpah ya. Iya, betul. Dia sudah menjadi janji. Harus dilakukan. Iya, betul. Maka segala daya upaya kita pasti akan kita kerahkan. Betul. Untuk macam mana anak ini bagus. Betul. Realisasikan nazar tadi. Iya. Iya. Nah, jika memang pulanya bapak mama harus baik, ya udah itu pasti dilakukannya. Iya. Demi apa? Demi mewujudkan nazarnya tadi. Betul. Harusnya dia sadar kalau aku harus soleha dulu nih. Iya. Gitu. Jadi nazar ini kan dia udah menjadi sesuatu yang ya wajib memang harus dilakukan, wajib dilakukan kan. Nggak bisa enggak gitu. Kalau saya bilang sih nazar ini semacam udah menantang iman kita sendiri gitu. Betul. Menantang iman itu namanya. Gitu kan. Ada orang lain bahasa ini, menjebak diri sendiri, sengaja menjebak diri. Iya. Nyemplungkan diri. Iya, gitu. Dan itulah yang dilakukan Hannah. Gitu. Wow. Luar biasa nggak sih? Iya kan? Nazarnya luar biasa. Memang nggak ada yang sanggup kayak gitu. Iya. Umumnya gitu tadi nih ya. Iya. Anak paling sebatas ya sukses duniawi, profesi duniawi. Jarang sih sampai punya nazar ke depan gitu yang betul-betul jadi pejuang Allah, pembela Allah. Apalagi perempuan. Jauh lah ya kan. Iya. Ini yang perlu dicontoh lah untuk para calon-calon wanita soleha atau wanita soleha lah. Dan Hannah dia mencontoh loh. Dia juga mencontoh. Oh. Dia juga mencontoh. Mencontoh Hajar dia kok. Iya benar. Iya kan? Mencontoh. Iya. 14 tahun dikasihkannya anaknya sama bapaknya. Iya kan? Iya betul. Siap disembelih. Betul. Iya kan? Betul. Kan Hannah kan mencontoh itu nih gitu. Jadi kita gitu kan. Iya.
kita gimana nih gitu kan. Iya. Siapa yang kita contoh nih gitu. Iya. Dan apa yang kita buat ini apa mencontoh siapa nih gitu. Iya. Betul. Yang kita buat ini mencontoh siapa? Iya. Ayo. Iya. Nah, ini PR nih. Ini udah ada contoh nih depan gitu ya. Iya. Udah dijabarkan contohnya dua nih. Ya silakan mau contoh yang mana. Tapi ya itu tadi nih, balik lagi. Kebanyakan kita nggak dari sini contohnya. Contoh yang lain pula kan. Ya inilah faktornya karena nggak dekat sama ini tadi. Iya. Gitu. Karena referensinya yang lain nih. Gitu. Bukan Quran jadi tuntunannya. Iya, kalau Quran referensi pasti ini dicontoh. Nggak masalah dia mengejar dunia. Betul. Namanya kita di sini. Betul, jadi kejar juga lah kan gitu sih. Tapi gitu loh, bagaimana di kolbu si anak tadi Allah yang duduk. Betul. Kan gitu tapi sih. Utamanya ini ya, itu ajaran sampingannya Allah yang gitu. duduk. Kan gitu sih. Betul. Dinullah yang duduk. Betul. Gitu kan. Nah, itu kan yang menjadi PR semua para ibu dan para bapak. Pertaruhkanlah kesolehan kita untuk jadinya anak itu. Iya. Kan gitu semestinya sih. Bukan kita mempertaruhkan entah apa-apa. Dan untuk entah jadi entah apa-apa juga anak tadi. Gitu. Baru saat kita mau mati nanti menyesal kita. Menyesal kita. Bukan hanya masalah kita nggak ada yang mendoakan kita, bukan hanya itu. Gitu. Tapi apa yang kujadikan sama anakku ya? Iya. Bahkan jadi apa anak itu peninggalku nanti? Iya. Jangan-jangan balik dia. Kan itu. Balik mengingkarilah selama ini yang udah diajarkan karena ketidaksolehan kita ternyata. Jadi nggak melekat itu soleh di dia. Iya. Gitu. Aduh. Jadi itu jadi dua sampel ya, dua personifikasi yang kita angkat hari ini. Yang pertama tadi Siti Hawa, yang kedua ini adalah Hannah gitu kan, itu sih istrinya Imron tadi, ya. Dan jelas dia dengan predikat Siti Hawa sebagai Zaujah, ya kan? Wanita soleha yang saya bilang tadi itu ya kekhalifahan Adam itu tidak ini ya, tidak tamat gitu ya, tidak tamat, tidak selesai gitu, tidak rusak kan gitu sih. Dan itu adalah kesolehan dari pendampingnya gitu. Dan yang kedua yang kita bahas ini Hannah dengan kapasitasnya sebagai ibu, beraspirasi untuk generasi penerusnya gitu kan. Dan ini berwujud sampai ke anak cucu, sampai ke anak cucu. Dan saya pikir memang bicara soleh dan soleha itu bukan isapan jempol belaka. Iya, gitu. Betul. Dia memiliki hasil yang sangat real. Betul. Dengan segala predikat yang kita sandang sebagai istrikah, sebagai ibukah, gitu kan. Dari dua sampel yang kita angkat, dua personifikasi yang kita angkat, ini cukup menegaskan gitu. Hasil dari kesolehan seorang ibu dan seorang bapak, hasilnya sangat luar biasa. Dan ini terus dinikmati oleh seluruh umat sampai hari ini. Ya, pakat. Ya, luar biasanya obrolan kita kali ini nih. Ya, angkat langsung dua contoh. Seperti yang kayak minta di awal tadi ya, wanita soleha, sumber dari Quran, diangkat Quran dengan jelas, dimana karakter tadi ya gambaran wanita soleha itulah di Quran ini. Jadi memang merasa sayang sih kalau nggak nonton videonya sebenarnya, karena muatan ilmunya ya luar biasa ini, nggak banyak diangkat di mana-mana gitu kan. Ya, jujur aja ini membuka pandangan gitu kan. Dan jadi kita jelas gitu, dan bahkan sumbernya pun jelas dari Quran gitu. Itu yang sebenarnya poinnya gitu. Jadi makasih nih atas jawabannya dari pertanyaan itu tadi, langsung diangkat contohnya. Jadi seperti biasa nih, kalau mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, monggo silakan nih. Sedikit saja sepertinya karena tadi sudah jelas ya.
bicara wanita soleha, Allah banyak mengangkat, dan dua personifikasi yang kita angkat hari ini sebenarnya masih banyak selain mereka gitu. Yang terpenting adalah untuk sampai pada tingkat soleha dan soleh tentunya berawal dari keislaman gitu, kemuslimahan gitu, kemudian kemukminahan gitu, keimanan gitu. Maka untuk sampai pada kesolehan itu tidaklah sulit gitu. Jadi perempuan soleha yang kita tadi sudah bahas itu sangat sangat baik untuk kita tauladani, memang sangat baik untuk kita contoh. Dengan islahnya mereka vertikal horizontal, maka hasil dari kesolehan mereka itu adalah jika dia berpredikat sebagai istri, maka rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang juga layak untuk dijadikan contoh. Jika mereka sebagai seorang ibu, maka keibuannya juga layak untuk ditauladani. Sepertinya sekian menjadi renungan buat khususnya para akhwat, para nisa, para ibu gitu, untuk mempercepat diri, mempercepat sikap bagaimana kita melanjutkan perjuangan mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi obrolan dan pesan ditutup dengan pesan oleh Umi Lina tadi. Ajakan untuk yuklah bersegera untuk menjadi perempuan-perempuan yang soleha sesuai dengan contoh yang diangkat tadi. Terima kasih telah menonton sampai akhir video, dan jangan lupa kolom komentar kami masih tetap terbuka untuk Ikhwanul Akhwat yang ingin bertanya dan request ke depan kita akan bahas apa. Sekian video kita pada kali ini. Binasri minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.